Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perbandingan dakwah, dan yang kedua akan menjelaskan tentang pendekatan dakwah di zaman Nabi Muhammad SAW. Perbandingan dakwah secara garis besar terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kata perbandingan. Perbandingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata banding yang berarti persamaan. Kemudian kata membandingkan yang artinya membedakan dua objek untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan juga merupakan sebuah objek penelitian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan antara dua objek untuk menambahkan dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji tersebut. Kemudian yang kedua ada kata dakwah. Dakwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang memiliki arti adalah memanggil, menyeru, atau mengajak. Secara terminologi, dakwah itu sendiri memiliki arti menyeru manusia kepada kebaikan atau jalan kebaikan dan mencegah kepada perbuatan mungkar, atau secara singkatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya ada dakwah menurut para ahli. Saya mengambil satu ahli, yaitu Salahuddin Sanusi. Beliau berpendapat bahwa dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas kemungkaran, kemudian memenangkan yang hak atas yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berdakwah itu bukan hanya urusan ustad-ustad, bukan urusan kiai-kiai, bukan urusan ulama-ulama, tapi kita sebagai manusia biasa wajib untuk berdakwah. Dan berdakwah juga bukan hanya harus di masjid, bukan hanya harus di atas mimbar, tapi kita juga bisa berdakwah dengan sikap kita di masyarakat. Kita bisa mencontohkan sikap kita kepada masyarakat itu untuk mengajak kepada kebaikan. Sekarang kita ambil contoh perbandingan. Contohnya di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU, mereka itu sholat subuh di rakaat kedua setelah ruku, mereka itu menggunakan kunut di dalam sholat subuh. Tetapi teman-teman kita yang berada di kalangan Persis atau Persatuan Islam, mereka sholat subuhnya tidak menggunakan kunut. Nah, kemudian di sini siapa yang benar? Keduanya itu benar. Nahdlatul Ulama, mereka menggunakan kunut memiliki dalil. Dari Persatuan Islam atau Persis, mereka tidak menggunakan kunut memiliki dalil. Nah, disinilah kita pentingnya mempelajari perbandingan dakwah, agar supaya ketika kita berdakwah di kalangan Nahdlatul Ulama, kita tahu apa saja kebiasaan yang dilakukan di kalangan Nahdlatul Ulama. Dan ketika kita berdakwah di kalangan Persatuan Islam, kita tahu apa saja kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, agar kita tidak salah dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut. Bahkan ketika Imam Syafi'i mengimami di kalangan jamaahnya Imam Hambali, Imam Syafi'i tidak kunut. Kenapa? Karena dia tahu betapa pentingnya toleransi beragama. Dia tahu
Imam Hambali itu tidak kunut, makanya Imam Syafi'i itu tidak melakukan kunut. Nah, disinilah kita pentingnya mempelajari perbandingan dakwah agar kita tahu betapa pentingnya toleransi beragama dan toleransi berdakwah. Oke, yang selanjutnya materi kedua yaitu perkembangan pendekatan dakwah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah kurang lebih selama 23 tahun bila dibulatkan. Tapi jika dibilang satuannya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau dibulatkan 23 tahun. Dan terbagi dalam kedua periode, yaitu periode di Makkah dan periode di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira dan kemudian mendapatkan wahyu atas izin Allah dari malaikat Jibril, yaitu turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Kemudian turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Yang di dalam ayat itu Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah kepada kaum-kaum di situ. Dakwahnya Rasul dibagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama dakwah dalam bidang ketuhanan. Sebagaimana kita ketahui pada saat itu bangsa Arab itu banyak atau bukan banyak lagi, hampir semuanya musyrik kepada Allah. Karena pada saat itu orang Arab banyak yang menyembah berhala dan mereka meyakini bahwa berhala itu adalah leluhur atau kepercayaan mereka dari sejak dulu. Dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan tauhid orang-orang Mekkah kepada jalan ketuhanan, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekkah itu kebanyakan berisi tentang ketauhidan, karena sulitnya warga Mekkah untuk mempercayai bahwa Islam itu agama yang benar, karena mereka berpendapat bahwa yang agama yang benar itu adalah agama leluhur mereka, yaitu menyembah kepada patung-patung berhala. Ketika Rasul berdakwah untuk menumpas patung-patung berhala itu, warga-warga di situ ketakutan, karena bila patung-patung berhala dihancurkan, mereka akan kehilangan pencaharian, karena rata-rata pencaharian di Mekah itu mereka pada membuat patung-patung berhala.